Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa'asbahna bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dianugerahi sehat walafiat oleh Allah. Dan ini wajib disyukuri kita sebagai orang yang beriman. Insyaallah pada pagi ini yang sudah membahas terkait hadis riwayat Abu Dawud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalati ala ila qas'atiha. Faqala qailun wa min killatin nahnu yawma idin qala bal antum katsir walakinnakum kusa'un kadusa'is sayf wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Faqala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah beberapa abad yang lalu sudah menyampaikan kepada kita, karena kalau Rasul itu bicara yang telah lalu, bicara yang sedang terjadi, bicara yang akan datang, karena berdasarkan wahyu. Jadi kalau wahyu itu bicaranya masa lalu, sedang terjadi, dan yang akan datang. Rasulullah menyampaikan nanti suatu saat bangsa-bangsa akan berkumpul mengepung kalian. Yang kalian ini umat Islam. Jadi umat-umat non-muslim ya berkumpul, menyatu, mengepung kalian. Maksudnya umat Islam. Atas seorang sahabat bertanya, apakah jumlahnya saat itu sedikit umat Islam? Rasulullah menjawab, bal antum yauma idin katsir. Bahkan jumlah kalian saat itu sangat banyak. Tapi kata Rasulullah, usa'un kagusa'is sayr, bagaikan buih di laut. Allah akan mencabut dari hati orang-orang atau dari musuh-musuh Islam rasa takutnya hilang terhadap kalian. Sebaliknya Allah akan memasukkan ke dalam hati kalian sifat wahai. Maksudnya kalian di sini umat Islam. Lantas sahabat bertanya,
Apa ya Rasulullah? Kenapa? Apa yang buat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Materialistis dan takut mati. Hubbud dunya itu materialistis. Dunia dijadikan sebagai tujuan. Jangan salah tafsir ya. Hubbud dunya itu bukan kita tidak boleh mencintai dunia. Dunia kan sarana bagi kita, penting. Dan itu cinta dunia itu termasuk cinta apa namanya? Kan cinta ada dua. Ada cinta apa? Cinta bawaan. Betul. Cinta dunia itu cinta bawaan. Cuma tidak boleh terkalahkan oleh cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan jihad di jalan Allah. Jadi yang dimaksud hubbud dunia di sini adalah cinta dunia di sini adalah materialistis. Dunia dijadikan tujuan, kedudukan dijadikan tujuan. Seharusnya bagi umat Islam dunia penting, kedudukan penting sebagai sarana. Jadi yang dimaksud di sini hubbud dunia materialistis. Wa karahiyatul maut. Tentu orang yang materialistis takut mati. Karena mati bagi mereka itu selesai. Kalau sudah mati, hidup sudah selesai. Tanggung jawab sudah tidak ada. Kan ada orang, kalau sudah mati nggak ada tanggung jawab. Kalau bagi kita sebagai orang beriman, justru kematian itu kehidupan yang sesungguhnya. Kalau siksa yang sesungguhnya. Kalau pahala, nikmat yang sesungguhnya. Jadi ini peringatan dan ini terjadi ya sekarang ini. Umat Islam ini kepung ya, oleh non Muslim. Bahkan Rasulullah menyampaikan bagaikan orang lapar. Ya, orang lapar. Bayangkan ya orang lapar. Bagaikan orang lapar di depan meja makan. Kira-kira kalau meja makannya diisi makanan banyak, habis kan? Orang lapar, orangnya banyak, di meja makan, disiapkan makanan. Kira-kira habis nggak itu makanan? Karena mereka rakus ya. Karena mereka rakus. Jadi umat Islam kondisi saat ini memang seperti itu dan kita harus mengakui. Kenapa demikian? Salah satu di antaranya karena tadi yang dibacakan oleh imam itu ya, dari mulai 102 ya sampai 100 berapa tadi 14 itu luar biasa. Jadi salah satu penyebabnya adalah pecah umat Islam, tidak bersatu. Padahal berjamaah itu suatu keharusan. Salah satu penyebabnya karena tidak berjamaah. Itu salah satu penyebabnya. Kenapa tidak berjamaah? Karena lemah iman, lemah ibadah, lemah akhlak, lemah wawasan. Itu penyebabnya ya. Tidak berjamaah itu karena lemah masalah akidahnya, lemah dari sisi ibadahnya, lemah dari sisi akhlaknya, lemah dari sisi wawasannya, sakofahnya. Dan kita harus mengakui itu. Kelemahan kita dan orang musuh-musuh Islam sengaja ya, merusak ya, sengaja merusak ya, akidah dirusak, ibadah dirusak, akhlak dirusak, wawasan juga dirusak. Kebetulan kita lemah, cepat merusaknya. Tapi kalau kita sudah bagus ya, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, wawasannya bagus, insya Allah. Dan kita berjamaah. Tapi sekalipun hebat keimanannya, kalau tidak berjamaah juga tetap saja bermasalah. Tidak akan sempurna. Sampai seorang ulama ya, kalau ulama insya Allah warasatul anbiya, namanya Athaillah, ulama besar beliau. Kalau kita kan mengenal ulama itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Athaillah itu ulama besar. Beliau mengatakan,
la tanfa'us natani dunas talisan. Salasun la tanfa'us natani dunas talisan. Ya, diulang ya. Salasun la tanfa'us natani dunas talisan. Ini kata seorang ulama. Ada 3 hal, ada 3 perkara. Yang 2 ini tidak akan optimal manfaatnya. Manfaat itu bahasa Arab itu. Tidak akan sempurna manfaatnya tanpa yang ketiga. Yang pertama, masalah keimanan, masalah akidah. Sehebat pun keimanan seseorang, tidak akan sempurna. Sehebat pun akidah seseorang, luar biasa hebatnya, tidak akan sempurna. Yang kedua, sehebat pun orang sholat. Maaf ya, seorang ulama besar sholat tapi sendirian, kira-kira optimal enggak pahalanya? Padahal dia seorang ulama besar, dia tidak mau berjamaah. Seorang akidahnya luar biasa hebatnya, tapi tidak mau berjamaah. Jadi yang ketiga adalah berjamaah. Yang ketiga adalah berjamaah atau bersatu lah. Kalau bahasa Indonesia-nya berjamaah itu bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita kan begitu kata bahasa. Nah, kita runtuhnya itu di mana-mana umat Islam karena memang tidak bersatu. Penyebabnya banyak tadi ya. Salah satu penyebabnya hubud dunia, yang kedua takut mati. Di mana-mana sekarang ini umat Islam terpecah. Beda dikit ribut. Kalau beda dikit, beda itu ikhtilaf ulama, kita harus legowo. Tapi kalau bedanya beda masalah akidah, kita harus nolak. Harus nolak ya. Kalau beda akidah harus nolak. Beda akidah dengan seseorang harus nolak. Makanya kan kata Rasulullah, awsaqu oral iman, awsaqu oral iman, al-hubbu billah wal bughdu billah. Awsaqu oral iman, al-hubbu billah wal bughdu billah. Ikatan iman yang kuat itu 2. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi kalau berjamaah, kalaupun kita tidak suka dengan seseorang, tidak sukanya karena perbedaan dengan kita harus berdoa. Kecuali masalah akidah. Kalau masalah akidah itu prinsip hitam putih. Ya contohnya lah masalah akidah ya. Ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kelihatannya kan sepele ya. Ya sholatnya bagus, puasanya juga bulan Ramadan, hajian juga bulan haji, umroh juga biasa. Tapi dia meyakini bahwa ada lagi Nabi setelah Nabi. Itu prinsip itu tidak boleh. Itu tidak perlu logo yang begitu gitu. Ya. Kita dengan non-muslim, assalamualaikum, tidak perlu logo gitu. Kita kepada non-muslim itu selamat pagi, selamat siang, kalau malam ketemunya selamat, tidak usah assalamualaikum. Dan kita pun tidak perlu juga orang mengucapkan salam di luar assalamualaikum gitu, karena itu prinsip. Absis salam, sebarkanlah salam, dan mengucapkannya dapat sunat kan, dapat pahala. Sunat fikih, menjawabnya wajib. Sekarang salam aja mana-mana. Itu kalau bapak jadi pejabat hati-hati, takut murtad. Karena hubud dunia sebetulnya. Alasannya sederhana, takut dicopot, takut tidak dipercaya kan gitu. Takut tidak dipercaya, takut dicopot kan gitu. Itu kan namanya hubud dunia. Takut mati. Bahkan kalau
kalau lihat hadis lagi ya, riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Mali bani ja'iani ursila bi gonamin di absadalaha min hirsil mar'i kata Rasulullah ya, Mali bani ja'iani ursila bi gonamin bi absadalaha min hirsil mar'il al-mal wastarobi li dinihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Terjemahnya begini, ada dua serigala yang dilepas. Serigalanya serigala lapar. Kebayangin gak? Serigala lapar, dua dilepas ya, kepada kambing. Kira-kira itu kambing dimakan nggak? Ini serigalanya lapar, dua serigala lapar dilepas kepada kambing. Kira-kira kambing dimakan nggak? Dimakan, karena dia lapar. Cuma laparnya serigala kalau sudah kenyang selesai. Kalau sudah kenyang tidak mencari lagi gitu. Makanya diteruskan di absadalaha min hirsil mar'i fil mali wasarofi lidinihi. Itu tidak lebih merusak. Maksudnya serigala itu tidak lebih merusak daripada agamanya seseorang yang rakus terhadap harta dan kedudukan. Hadisnya sahih. Jadi agama seseorang kalau sudah rakus dengan harta dan rakus dengan kedudukan, itu akan menghalalkan semua cara. Itu yang disebut hubud dunia. Makanya dikuatkan lagi dengan hadis yang lain ya. Masih hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hubud dunia ra'su kulli khati'atin. Hubud dunia ra'su kulli khati'atin. Hubud dunia itu adalah Rasul itu kan kepala ya. Jadi puncaknya kesalahan. Jadi semua kesalahan itu penyebabnya adalah karena hubud dunia. Hubud dunia disuruh apa saja mau. Mungkin disuruh sujud saja kepada patung mau. Bahkan saking hubud dunianya gitu. Dia mengakui, tidak mau mengakui dia beragama Islam. Sekarang sampai berani begitu orang. Padahal dia mengatakannya Islam. Subhanallah, demi kedudukan, demi harta. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak termasuk kategori seperti itu. Dan termasuk saya sendiri ya, maksiat kepada diri saya sendiri, diingatkan dengan hadis tadi, jangan sampai kita jatuh termasuk orang yang hubud dunia. Maksudnya dunia dijadikan sebagai tujuan, bukan tidak penting. Dunia itu penting, kedudukan saya katakan penting, dan saya sering menyampaikan kedudukan harta itu penting. Bahkan kalau bicara jihad itu selalu dihubung-hubungkan dengan harta. Seperti kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat apa tuh? As-Saff ya, ayat 10-11 coba lihat. Ustaz Ahmad, surat As-Saff surat 61 ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billah sedangkan wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, makasih saudara. Jadi kalau kita ingin terhindar dari api neraka, kita doanya wakina ada benar ya Allah, hindarilah kami dari api neraka. Jangan begini doanya. Kalau Allah ridho masukin ke neraka, ya masukin aja. Kalau Allah ridho tidak mungkin kita dimasukin ke dalam neraka. Justru dimasukin ke neraka itu karena marahnya Allah. Jadi Allah tuh ridho dan marah. Jadi kalau marahnya Allah tuh masuk ke dalam, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak boleh berdoa, ya Allah, kalau Allah ridho masuk ke neraka, masukkanlah ke neraka. Kalau Allah ridho masuk ke surga, masuk ke surga, masuk ke neraka, silakan, nggak boleh. Justru kita wakina azab banyak. Nah, kalau kita ingin terhindar dari api neraka itu di antaranya syaratnya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Lantas berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwa. Dan ciri orang munafik itu, ya maaf ya, ciri orang munafik itu suka sholat, suka. Tapi dia kalau zakat nggak mau, kalau sholat subuh berjamaah juga tidak mau. Makanya mudah-mudahan kita berjamaah sholat subuh itu terhindar dari sifat nifaq i'tiqadi. Yang bahaya itu nifaq i'tiqadi. Karena nifaq i'tiqadi hakikatnya bukan muslim. Antum kalau perhatikan ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan orangnya ganteng ya. Kalau orang melihat wajahnya itu terpesona. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul kalau ngomong meyakinkan, tutur katanya enak. Itu Rasulullah tidak tahu bahwa yang bersangkutan orang munafik. Kalau tidak turun wahyu. Tapi kita jangan begini kepada orang suka berburuk sangka. Ya jangan orang munafik, ya jangan. Ya, hati kalau Rasulullah berdasarkan wahyu. Sholatnya suka berjamaah dengan Rasulullah, di belakang Rasulullah. Cuma saya duhur, asar, jadi maghrib masih, isya subuh tidak sholat berjamaah. Dan di belakang Rasulullah. Kalau duduk suka nyender aja sendirian. Itu kalau kita perhatikannya, itu pada saat kematiannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu hampir saja Rasulullah menyolatkan. Ya karena Rasulullah tidak berburuk sangka, kita tidak boleh berburuk sangka dengan seseorang. Ya. Rasulullah tidak pernah berburuk sangka sedikit pun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ternyata Allah melarang menyolatkan. Bayangkan begitu beratnya. Padahal satu sisi anaknya minta kepada Rasulullah untuk menyolatkan, dan Rasulullah sangat menyanggupinya. Dan Rasulullah datang. Tapi begitu mau disolatkan, turun firman Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Bisa dapat surat atau apa? Ayat 84. Ini yang selamat gantian Bapak ya Bang. Ayat 84. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik,
selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Semua sudah ditaliknya. Kita mati dalam keadaan termasuk orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay itu nifak itikadi. Jadi kalau kesehariannya kelihatannya baik, ya. Nifak itikadi. Makanya kalau nifak itikadi itu kafir hakikatnya. Kalau orang non muslim tidak disolatkan, memang tidak disolatkan, tidak usah disuruh jangan disolatkan gitu ya. Jadi karena dia KTP-nya, kalau bahasa kita Indonesia, KTP-nya Islam. Ya. Cuma dari mana tahu bahwa dia orang munafik? Gitu? Kalau tidak turun Quran kan tidak tahu. Dan ini asbabun nuzulnya terkait dengan kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata dalam surat Al-Munafiqun jelas sekali ya cirinya gitu ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahu sa'a ma kanu ya'malun. Sampai ayat 4 Ustaz Ahmad. Ayat 1 sampai ayat 4. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila mereka melihat mereka, tubuh mereka mengagumkan. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Jadi perpecahan itu salah satu penyebabnya adalah adanya orang-orang munafik di internal umat Islam. Orang munafik ini memang kalau kata Allah tadi musuh ya. Musuh yang harus diwaspadai. Mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mengucapkan 2 kalimat syahadatnya hanya sebagai tameng aja. Disumpah mereka hanya sebagai perisai, maksudnya syahadat mereka hanya sebagai tameng. Dan bahayanya yang mereka itu adalah tadinya masuk Islam, kemudian kafir. Kata Allah kafir, tapi kita tidak melihat. Tapi ada yang nampak ya ciri orang munafik itu, yang sangat bisa dilihat itu. Kalau bohong kan kita tidak tahu. Fasadu an-sabi bila mereka suka menghalangi manusia dari jalan. Kalau bicara ajaran Islam, mereka paling galak, paling tolak, bahkan
ini suci. Ya, masjid ini suci. Karena suci tidak boleh ngomong masalah politik, masalah harta, tidak boleh dibicarakan. Padahal Rasulullah itu masjid itu pusat segala-galanya dulu. Ya, masjid itu bahkan mau perang saja berangkatnya dari masjid. Jadi kalau bicara masalah politik itu pinternya orang munafik lewat musuh-musuh Islam. Jadi orang munafik itu kerjasama dengan orang-orang yang non muslim. Kalau kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 14 ya. Ayat 14 itu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya Ustaz Ahmad. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Ya. Jadi kalau ketemu para kiai yang di masjid, yang paling bahkan yang biasanya tidak sholat belum sholat, biasanya pakaian biasa berubah pakai koko. Kayak orang yang soleh-soleh aja, kayak orang beriman, dia seperti orang beriman. Kita pun tidak berburuk sangka. Cuma kalau dilihat dari cirinya, jika berjumpa dengan setan-setan mereka, setan seperti orang Yahudi. Yahudi itu setan. Jadi jangan bilang Yahudi bukan setan, setan Yahudi, setan manusia. Ada setan itu ada setan manusia, ada setan jin. Yang bahaya itu setan manusia. Wa idza khalau ila syayatinihim, setan di situ bukan genderuwo ya, bukan juri, tapi yang dimaksud para pemimpin yang benci dengan Islam, para pemimpin yang benci dengan Islam. Kalau berjumpa dengan mereka, inna ma'akum. Kalau perlu cium tangan, kalau perlu cium kepala, ya. Kalau perlu lagi cium kakinya mungkin. Kalau berjumpa dengan mereka apa penyebabnya tadi? Itu tadi penyebabnya hubungannya wakarohiyatul maut, materialistis dan takut, itu penyebabnya. Takut kehilangan. Saya katakan sekali lagi, bukan harta tidak penting, bukan kedudukan tidak penting. Itu harta dan kedudukan itu penting sebagai sarana. Bahkan kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid ini tanpa dunia. Saya sering ulang-ulang ya, kata Imam Bukhari apa? Ad-dunya mazratul akhirah wala yatimuddin illa bidunya. Dunia ini tempat berladangnya untuk akhirat. Wala yatimuddin illa bidunya. Tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Cuma jangan jadikan dunia untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Bahkan harta bisa menjadi syafaat di akhirat kalau hartanya dipakai di jalan Allah. Kita bukan hanya mendoakan saja saudara kita di Palestina, tapi kita juga ikut infak dengan harta. Insya Allah harta itu akan jadi syafaat di hari kiamat. Tapi sebaliknya kalau kita juga ikut akhir untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita juga nanti harta itu akan dijadikan digosok kita nanti oleh Allah, itu digosokkan harta kita itu kepada apa ini namanya jidat kita ya, atas kepada lambung kita, kepada punggung kita. Coba lihat surat itu, surat At-Taubah ya. Ayat 30 berapa ya? 35 berapa? Ayat
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, berapa? 30 berapa itu? 35, 30 berapa? Kan? Pertama 35. Coba Ustaz Ahmad 35, 36 dibaca. Terjemah. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dari lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Hadza ma kalastu bi anfusikum wa dhuqu ma kuntum taknizun, kata Allah. Jadi harta itu kalau disimpan, maaf ya, kita nyimpen emas, nyimpen perak, tidak pernah kita keluarkan zakatnya, hanya untuk kepentingan diri sendiri, kepuasan diri, nanti akan digosokkan di hari kiamat itu. Diistrika, tahu diistrika, digosok ya. Pertama dahi kita, yang kedua lambung, yang ketiga punggung. Kira-kira, tapi apinya api dari neraka. Jadi panaskan dulu tuh gosokannya di api neraka jahanam. Kira-kira panas gak itu? Itu harta yang tidak tapi kalau hartanya diinfakkan di jalan Allah, karena dari harta itu penting sebagai tanda, justru akan jadi syafaat di hari kiamat. Jangan begini, kita sering mengatakan kalau mati harta tidak dibawa, ternyata dibawa gitu. Kan itu siksa itu setelah kematian, harta dibawa. Bahkan anak pun dibawa-bawa. Kalau anak tidak dididik dengan benar, dibawa ke tanggung jawab. Dibawa. Harta juga kalau salah menempatkannya, kita kubur dunia tadi, hanya untuk disimpan dan untuk kesenangan pribadi, bukan untuk kepentingan umat, itu akan digosokkan nanti kepada wajah kita, pada lambung kita, kepada punggung kita. Summa nauzubillah min, dan seperti ayat Utsman bin Affan ya, itu setelah perang Tabuk. Kan perang Tabuk itu beliau itu ngirim, maksudnya infaknya ya, infak untuk onta saja 300. Ontanya onta pilihan, onta untuk perang. Kalau sekarang mungkin 5M satu kapal, 300 kali 5M dia berapa? Dinarnya 1000 dinar, belum yang lainnya. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, Utsman tidak akan celaka setelah ini. Maksudnya Utsman dijamin masuk surga. Berarti hartanya menjadi syafaat di hari kiamat. Jadi harta itu bisa memberikan syafaat, bisa sebaliknya kan gitu ya. Jadi fitnah, dan fitnah yang paling dominan ya pada umat Nabi Muhammad itu adalah harta. Kata Rasulullah, likulli umatin fitnatan, fitnata ummati al-malu, kan gitu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi kata Rasulullah, setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah kepada umatku adalah masalah harta. Memang terasa sekali ya, harta ini sangat luar biasa. Tapi sekali lagi bukan anti harta ya, jangan anti harta. Saya dulu pernah menyampaikan kan, cinta harta itu cinta bawaan, kata beliau. Cinta bawaan itu ada berapa? Cinta bawaan itu ada berapa? Cinta bawaan ada berapa? Cinta bawaan Aisyah berapa? Kan cinta itu ada cinta bawaan, ada cinta
yang harus diikhtiarkan. Ada cinta bawaan, ada cinta yang harus diikhtiarkan. Cinta yang harus diikhtiarkan itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta jihad di jalan Allah. Itu harus diikhtiarkan. Tanpa ikhtiar tidak akan ada cinta. Tapi kalau cinta 8 itu cinta bawaan, termasuk cinta harta, cinta kepada orang tua, kan itu bawaan gak itu? Mau saya tanya agamanya. Kalau cinta bawaan itu tidak bisa tanya agamanya. Setiap anak pasti cinta kepada orang tuanya, kecuali anak yang tidak normal, beda itu pengecualiannya. Mau agamanya Islam, non Islam, pasti dia cinta. Itu bawaan namanya. Terhadap orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, termasuk cinta kepada anaknya, cucunya, cicitnya gitu. Kita cinta kepada cucu kan? Kalau cucu kita diculik, marah nggak gitu? Jadi cinta bawaan. Nggak usah pikir dulu, mau diculik itu dipikir dulu. Nanti saya pikir dulu 1 hari, kemudian nggak bisa langsung spontan. Cinta termasuk harta. Motor diparkir di situ, diambil orang, marah nggak? Nggak usah tanya agamanya. Mau muslim non muslim sama ya, itu cinta bawaan. Tapi sekarang maaf, orang melecehkan Quran dibakar, diinjek-injek. Semua orang marah nggak? Hanya orang beriman saja. Kalau orang yang tidak beriman, itu kan pasti ngapain? Karena ini bukan cinta bawaan, bukan cinta bawaan, cinta yang harus diikhtiarkan. Karena dia paham bahwa itu adalah wahyu. Membakar berarti menghina, kan gitu? Menginjek-injek berarti menghina. Marah kita, marahnya karena Allah. Itu cinta, bukan cinta bawaan. Cinta yang harus diikhtiarkan. Rasulullah lecehkan, dibuat patungnya, marah nggak kita? Tapi orang lain, patung biasa, tuh orang lain patungnya banyak, kenapa harus marah? Tidak. Yang bereaksi hanya orang beriman, karena itu cinta ikhtiari, bukan cinta bawaan. Termasuk jihad di jalan Allah. Makanya pada saat saudara kita di Palestina, khususnya Gaza, bagi kita tentu marah sama orang-orang Yahudi. Tapi bagi orang-orang yang tidak beragama, tapi bicara kemanusiaan aja, nggak pantas. Beda dengan kita. Kalau kita marahnya karena Allah, bencinya kepada Yahudi karena Allah. Makanya kenapa Quran itu setiap rakaat itu wajib baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim walad, bukan jalan yang dibenci, dan bukan jalan yang sesat. Yang dibenci siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang sesat orang-orang musyrik. Semuanya nggak benar. Kita tidak boleh berwala dengan mereka. Kita harus baru dengan mereka. Jadi beda ya. Kalau orang kan bicara ya karena kemanusiaan aja, kita harus toleran karena kemanusiaan. Kalau kita bukan hanya kemanusiaan, kan saudara kita. Bahkan kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jadi kalau saudara kita disakiti, kita harus ikut. Berapa menit lagi? Oh, masih banyak. Kenapa jadi kasih tahu ya 20 menit lagi? Diingetin ya, peringatan. Peringatan itu penting supaya jangan bablas. Jadi kembali tadi, kita harus baru dengan mereka. Jadi kita sholat, makanya kalau sholat yang benar gitu, kalau sholat yang benar kan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholatnya rajin, tapi tidak nyambung-nyambung. Wala baru itu harus, tidak mungkin kita harus wala dengan mereka.
tapi harus barok justru dengan mereka, terutama orang yang. Tapi ciri orang munafik tadi yang main. Kalau ketemu orang beriman, kayak orang beriman. Ketemu orang-orang Yahudi seperti orang Yahudi. Wa idza khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Jadi kalau dekat dengan kita dengan orang beriman itu hanya olok-olok saja. Nah, ciri orang munafik tadi kan fasqadu ansabilillah. Ciri orang munafik yang lain kita lihat lagi ya Quran. Surah At-Taubah ayat 81. Ayat 81. Farihal mukhallaquna bimaq'adihim ila Rasulillah. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wa qalu la tanfiru fil harbi. Qalu Kul naru jahannama asyadu harum lau kanu yaqahun. Lau kanu yaqahun. Tobat 81. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. Ya, ciri orang munafik itu diantaranya adalah benci kalau ngomong jihad. Makanya kan jihad itu teroris. Itu lama itu. Sampai Allah memperlihatkannya. Yang sekarang ini kan Hamas ini teroris. Orang-orang barat nyebutnya kan teroris. Tapi ternyata dijawab sekarang ini. Yang teroris adalah Yahudi. Memang maling teriak maling, cuma malingnya memang terorganisir rapi, berjamaah. Makanya berjamaah itu sangat penting. Kalau kata Sayyidina Ali, al-batilu bidizomin yaglibuhul haq bila dizomin. Kebatilan yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi mereka terorganisir rapi, media semuanya dikuasai untuk menghancurkan Islam. Makanya sedikit-sedikit Hamas teroris. Media Arab juga ikut-ikutan sebagian ya, tapi tidak semuanya. Kenapa? Karena hubud dunia wa karahiyatul maut. Tapi tidak semua media Arab ya. Hati-hati. Ada media Arab yang menjelek-jelekkan bahwa Hamas itu adalah teroris. Padahal yang teroris adalah Yahudi. Allah sudah nyebut kok Yahudi itu teroris. Kejam. Yang paling toleran itu adalah Muslim. Di mana-mana Muslim itu kalau mayoritas pasti toleran. Kalau mayoritas itu pasti toleran. Muslim itu kalau berpuasa itu toleran. Kalau dalam keadaan lemah toleran percuma saja. Justru dalam keadaan berpuasa itu toleransinya sangat tinggi. Tapi kalau non Muslim, agama buatan manusia, agama selain Islam itu agama buatan manusia, bukan agama yang sesungguhnya, bukan agama yang benar. Agama yang benar cuma satu, Islam. Dan kita ingat Islam itu adalah agama seluruh Nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teroris mereka ya. Kalau kita lihat Quran surat Al-Maidah ayat 82, coba Ustaz Ahmad, latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asrafu. Al-ayat ayat 82 Al-Maidah. Ya, pasti akan kamu dapati orang yang paling
keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terhadap para pendeta dan para rahib-rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Latajidanna asyadan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Pasti kamu akan mendapatkan orang yang paling kejam, yang paling bengis, yang paling galak, yang paling sadis terhadap orang beriman. Siapa? Allah nyebut orang Yahudi dan orang musyrik. Ternyata benar firman Allah. 14 abad yang lalu turun wahyu. Sekarang kita melihat begitu kejamnya. Jangankan tentara Hamas, anak kecil, ibu yang hamil, dokter, pasien, itu dibunuh aja gitu. Dibakar gitu baju. Kejam gak itu? Itu betul kan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kejamnya luar biasa. Makanya kalau ada seorang dai ingin diterima oleh semua pihak, itu bukan dai. Itu bukan dai. Sekelas Rasul saja dai terbaik dari sejak manusia pertama sampai manusia yang paling ujung terbaik. Itu ada yang suka dan tidak suka. Abu Jahal tidak suka dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab tidak suka. Bahkan saking tidak sukanya, pada saat Rasulullah sedang sholat saja dikasih kotoran. Kalau kita bukan dai yang baik adalah dai yang disukai oleh semua orang. Tidak boleh nyinggung-nyinggung orang. Nyinggung orang pribadi tidak boleh. Tapi kalau nyinggung hak batin itu harus. Nama juga dai. Dakwah, mengajak, kampanye. Kalau bahasa kita mah kampanye ya. Dakwah itu kampanye. Mengajak kepada yang tidak ingin netral, nggak ada netral. Kita mengajak kepada yang hak dan menolak yang batil. Kan doa juga Allahumma nal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Itu doanya kan begitu. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak agar kami bisa melaksanakannya, bisa mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami yang batil agar kami bisa menjauhinya. Ini mau diterima oleh semua pihak. Sekelas Rasul saja tidak semua orang menerima. Bahkan sebagian besar mereka benci kepada kebenaran. Bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum bil haqqi karihun. Coba lihat Quran surat Al-Mu'minun ayat 70 ya. Al-Mu'minun ayat 70. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 70. Atau mereka berkata orang itu Muhammad gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum bil haqqi karihun. Bahkan Rasulullah membawa kebenaran dan mayoritas manusia benci kepada kebenaran. Bahkan sekelas Rasul pun sedih nggak kalau ditolak dakwahnya? Ya sedih. Tapi sedihnya itu diingatkan oleh Allah SWT karena beliau menerima wahyu ya, berdasarkan wahyu. Jangan bersedih kamu gitu. Yang ditolak itu bukan kamu, yang ditolak itu adalah ayat-ayat Allah. Coba kita lihat Quran surat Al-An'am ayat 33. Pak Bambang gantian, Pak Bambang. Bambang surat 6 ayat 33. Terjemahnya aja.
Surat 6 ayat 33. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Sekelas Nabi Muhammad ya sedih ya kalau tidak turun wahyu. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad sebagai dai terbaik. Jangan bersedih hati. Yang ditolak itu bukan kamu, tapi yang ditolak adalah ayat-ayat orang-orang zalim itu menolak ayat-ayat Allah, wahyu yang ditolak itu. Jadi kalau kita ditolak karena benar ya, berdasarkan wahyu, biasa-biasa aja. Makanya ciri orang beriman yang dicintai Allah, kalau ingin dicintai Allah ya, salah satu di antaranya wala yakhafuna laumata laim. Kan panjangnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Dari kapan juga yutihi mayyasya wallahu wasi'un alim. Coba lihat surat Al-Maidah 54. Ada kata-kata wala yakhafuna laumata laim. Al-Maidah 54. Ya Pak Bupang. Al-Maidah 54. Itu yang nyender sudah ketemu? Ya. Ya, 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Salah satu ciri orang yang dicintai Allah itu di antaranya wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicela oleh orang yang suka mencela. Tapi jangan ingin dicela, beda ya. Supaya dikatakan orang soleh ingin dicela, itu bukan begitu. Tapi siap dicela. Bukan ingin dipuji, tapi kalau orang muji ya nggak apa-apa. Tapi asal jangan ingin dipuji itu bahaya. Termasuk riya. Oleh karena itu ciri orang yang cinta Allah cinta kepada mereka. Salah satu di antaranya adalah wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicela oleh orang suka mencela. Jadi jangan dia ingin jadi dai ingin diterima oleh semua orang. Orang semua ingin menerima. Nggak mungkin lah. Ada yang suka dan tidak suka. Makanya kenapa kalau kita rapat-rapat aja kalau di atas 60% itu sudah diputuskan. Kalau nunggu 100% juga mungkin sepakat semuanya, itu lebih bagus. Tapi kalau sudah di atas 60% bisa Allah. Apalagi 80%, 90% insya Allah. Kalau musyawarah, ya kita jangan suka jalan sendiri. Makanya berjamaah itu sangat penting. Berjamaah itu penting. Jadi salah satu kelemahan umat Islam ini di antaranya takaruf. Jadi jangan kita seperti tadi. Salat subuh tidak kunut. Kalau menurut orang tidak kunut, sebutnya kunut. Ya, kunut itu kan turun yang berdiri yang lama. Bacaannya tadi lumayan lah. 102 sampai 113, 14. Itu cukup lah, bagus. Sedang. Karena banyak orang tua. Terlalu panjang juga repot. Kasihan, termasuk saya juga kakek-kakek. Terlalu panjang ya. Kan lemes kita. Terlalu pendek juga jangan, karena subuh. Itu namanya kunut tadi. Tapi kunut juga doa bisa. Allahumma ini bima ada itu amin. Itu juga ada dalilnya, walaupun lemah. Jadi kita legowo lah yang gitu-gituan mah ya. Ada tadi bacaan Fatihahnya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Benar juga. Kalau ada imamnya langsung Alhamdulillah. Benar juga. Yang begitu kita tidak usah ribut. Itu ikhtilaf ulama. Kalau ikhtilaf ulama kita harus legowo karena ada dalilnya.
Tapi kalau masalah-masalah bid'ah yang sesat, ya harus ditinggalkan. Kalau bid'ah yang sesat, jangan begini. Ustaz, bid'ah juga nggak apa-apa. Jangan bid'ah nggak apa-apa. Bid'ah mah sesat. Kalau bid'ah, ya. Tapi kalau semua bid'ah bukan. Kalau doa tadi itu bukan. Kalau dulu doanya bukan bid'ah. Tapi kadang-kadang melakukannya. Menurut Imam Syafi'i kan gitu, melakukan tiap subuh. Gitu. Kalau kata Imam Yamin itu kunut nazilah. Sayangnya kita kunut nazilahnya berhenti. Padahal perangnya antara Yahudi dan kita masih belum selesai. Siapa yang nyuruh berhenti? Harus terus kunut nazilah kita ini. Harusnya. Makanya orang-orang non-muslim senang-senang aja. Mudah kunut nazilah itu mudah berhenti. Doa itu penting. Jangan dikira doa itu biasa-biasa. Enggak, doa itu mukhul ibadah. Sumsumnya termasuk mendoakan saudara kita yang di Gaza. Oleh itu sekali lagi kita harus peduli. Memang Amerika ini punya kepentingan yang lain. Kalau Amerika hidupnya wajar, ya, karena non Muslim. Kalau non Muslim memang hidupnya itu dunia. Karena setelah mati selesai. Mudah-mudahan si Netanyahu ini seperti pada dulunya siapa namanya? Sharon ya. Ya, jadi sakit dulu yang lama. Mudah-mudahan jangan mati langsung, sakit yang lama. Terus disiksa dulu sakitnya. Komanya yang panjang gitu. Ya. Dan tidak bisa berobat. Kalau si Sharon begitu kan disiksanya. Ya mudah-mudahan si Netanyahu juga disiksa seperti itu. Kalau hidayah kecil kemungkinan dapat. Kalau orang sudah seperti itu, sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkannya. Tapi tidak mustahil. Dia ternyata merasa salah dan merasa dosa besar atas tobat. Itu bisa saja diterima karena belum mati. Bisa terjadi, bisa. Cuma kemungkinan besarnya sulit. Kalau orang sudah terlalu banyak dosa, ditimbul dosanya, diingetin juga oleh orang tidak. Hatinya sudah mati. Kalau hati sudah mati repot. Lebih keras daripada batu. Kalau sudah mati lebih keras daripada batu. Satu kosong. Jadi mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana dzunubana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur nasrat mu'azzarah. Allahumma wahid kalimatahum wa saddid ramyahum. Allahumma anzil fi qulubihim as-sakinah. Allahumma kun lahum waliyan wa nasira. Allahumma annahum mazlumun fantasir lahum. Allahumma arham mautahum wasbihirham ataqabbal syuhada'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan saya mengingatkannya, jangan lupa asli jangan lupa ya. Karena Jawa Barat ini sangat penting sekali ya. Termasuk kota Bogor juga nanti juga lah ya. Ya. Kalau kata ketua yayasan itu asalnya ya, mudah-mudahan ya, kita berikhtiar, berusaha, bukan masalah menangnya, tapi ikhtiar, kepihakan itu penting.
Tidak boleh kita bilang netral. Netral itu tidak ada. Dalam Islam tidak ada netral. Saya netral. Nah, itu justru yang netral itu tidak punya pendirian. Ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.